Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Pekan ini kehidupan kita berbangsa semakin mencekam karena pandemi COVID-19 itu memecahkan rekor bahkan sampai hari ini menembus angka 50.000. Hari ini kalau nggak salah 57 ya. 57.000. Dan yang meninggal pun semakin banyak. Dan yang antri untuk dimakamkan pun benar-benar sudah tidak tertampung atau tidak terladenin lagi oleh yang menggali kuburan. Dan sungguh memprihatinkan ya apa yang terjadi di bangsa kita sekarang. Di lain pihak, pemerintah sudah melaksanakan PPKM darurat dari tanggal 2 sampai sekarang. Namun yang terjadi COVID-19 yang terinfeksi bukan menurun, malah semakin tinggi. Dan di tengah-tengah itu ada suara dari saya harus sebut apa ini, Dokter Tirta? Apa ya Pak? Sebagai dokter atau sebagai sukarelawan atau sebagai apa? Dokter aja lah Pak. Dokter Tirta tidak setuju kalau PPKM diperpanjang lagi. Malah menurut dia PPKM tidak berguna setelah apa yang terjadi seminggu ini. Kenapa Anda sampai berpendapat begitu, Dokter Tirta? Karena kan yang kita lihat adalah sebenarnya PPKM ini sudah terjadi dari tahun lalu, Bang Karni. Dari tahun lalu tuh istilahnya beda-beda, tapi ada PSBB, lalu PSBB yang transisi, ya kan, PSBB masa transisi, new normal, terus PPKM biasa, PPKM yang diperlonggar sama PPKM yang darurat. Dan janjinya pada waktu itu kan dari 3 Juli sampai sekarang adalah kalau PPKM darurat itu akan mengontrol mobilitas sebanyak 20%, itu stepnya Pak Luhut, dan sekaligus mengontrol angka pertambahan positif itu di angka 10.000. Tapi yang terjadi sekarang kan kita lihat angka positifnya semakin meroket dan belum tahu batas akhirnya di mana. Tapi di sisi lain angka kematian meningkat, tapi juga keluhan di masyarakat di bagian bawah juga meningkat. Jadi harusnya dari teman-teman terutama Pak Luhut ya harus menerima kritikan dari masyarakat, kok bisa sih nggak efektif? Kalau memang nggak efektif ya seharusnya kita mencari yang efektif gitu. Kalau misalkan dilanjutkan 3 minggu, 6 minggu, sebulan, apakah menjamin gitu bahwa angka COVID ini akan terus naik atau menurun? Harusnya dicoba solusi yang lain. Mungkin kita bisa mencoba solusi kayak Amerika yang dia memberikan vaksin tapi counternya reward. Kayak boleh ini, boleh itu, tapi divaksinnya itu salah satunya. Soalnya kalau pertambahan COVID naik itu ya mau nggak mau akan terjadi karena kita penduduk banyak. Dan COVID yang terus naik itu nggak akan bisa dihindari karena kita memang penduduknya banyak, kayak India, kayak Cina, kayak Amerika juga pasti akan banyak. Jadi kalau diterus-teruskan kayak gini, yang dikhawatirkan adalah gesekan antara konflik orang kaya dan orang miskin yang akan orang nggak mampu lah yang akan terjadi. Karena PPKM akan efektif kalau warga itu mendapatkan haknya sesuai dengan UU karantina. Tapi kan nyatanya kan UU karantina tidak diaktifkan sehingga warga yang terjebak 3 minggu di rumah ini nggak bisa makan kecuali PNS ya atau warga yang mendapatkan gaji bulanan. Gitu Bang Karni. Ya, artinya mereka coba dijanjikan, belum juga direalisir akan mendapat 300.000 per bulan. Ya saya juga bayangkan 300.000 kalau anaknya 2 saja, dia akan makan apa per bulan. Betul Bang Karni. Dan apa yang Anda bilang itu memang mengkhawatirkan bahwa banyak sekali keluarga-keluarga yang sudah tidak bisa lagi cari makan sekarang ini. Dan itu bisa menimbulkan bukan hanya krisis ekonomi, krisis sosial tadi. Betul, iya.
dan berbahaya sekali terhadap kelangsungan bernegara ini. Tapi kalau Anda melihat, kenapa ini bisa melonjak sementara yang divaksin itu udah banyak, bahkan udah lebih dari 30 juta orang. Apakah vaksin kita yang selama ini kita pakai memang tidak efektif untuk menghadang ini? Kalau dari saya Bang Karni izin menjawab, ini terjadi itu dikarenakan ada banyak hal ya. Yang pertama adalah karena perbandingan antara dokter yang melayani pasien dengan jumlah pasien itu nggak berimbang. Kalau kita melihat jumlah India atau Amerika atau Cina yang mereka juga kasus COVID-nya sangat tinggi, tapi mereka hanya bisa bertahan 2 bulan terus langsung turun lagi, itu dikarenakan memang jumlah vaskes dan jumlah nakes itu seimbang dengan pasien. Nah, kita tahu bahwa nakes kita terbatas, ditambah dengan banyaknya nakes yang meninggal tahun lalu itu berdampak sekarang. Jadi itu alasan pertambahan positif itu tidak terkontrol. Dan yang kedua adalah karena ketika PPKM darurat ini justru muncul hal baru. Hal baru itu adalah mungkin karena mereka nggak bisa makan, dan itu mengakibatkan mereka nggak bisa memenuhi nutrisi dan bahkan nggak bisa membeli masker. Yang berakibat ketika mereka akhirnya kena COVID, mereka nggak bisa ke RS. Karena mereka takut kalau ke RS nggak bisa bayar atau administrasi, dan akhirnya mereka memutuskan merawat sendiri di rumah lewat telemedicine, yang akhirnya banyak orang meninggal saat isoman. Dan yang ketiga adalah mau nggak mau kita harus mengakui ya Bang Karni ya, memang sudah telat sih kalau kita bilang. Memang sudah telat. Jadi ini adalah memang kalau kata Pak Luhut kemarin nggak ada gunanya kita membahas masa lalu ya. Tetapi apa yang terjadi di bulan Maret tahun lalu tuh memang akan kita bayar sekarang. Jadi seandainya nih yang kita bisa lakuin mau nggak mau, kalau bisa PPKM boleh, tetapi warga dihidupin. Kalau nggak bisa menghidupi warga ya jangan PPKM. Karena membiarkan warga di dalam rumah dan nggak bekerja sama sekali, itu akan membuat mereka tertekan, nggak cari duit, dan akhirnya kelaparan juga dan imunnya bahaya. COVID itu kalau kena orang kaya, masih bisa selamat karena mereka punya duit untuk isoman, punya duit untuk PCR. Tapi kalau bayangin kalau COVID itu kena orang yang nggak sampai gaji UMR. Let's say gaji di Jakarta 2,8 juta, banyak yang masih gaji segitu. Terus mereka gejala COVID, PCR aja 800.000, berarti mereka tinggal punya 2 juta. Kalau isoman berarti mereka nggak kerja 2 minggu. Berarti mereka pasti nekat. Kalau nekat berarti kan nularin sekitarnya. Nah berarti ini kemungkinan besar udah bukan soal COVID lagi, tapi soal orang yang kena COVID ini nekat kerja. Ya, tapi bukan hanya nekat kerja ya, memang terpaksa Iya betul. untuk harus mencari nafkah, Iya, harus ke mana-mana. karena nggak ada yang jamin. Tapi juga kadang-kadang aparat kita juga aneh. Saya punya keluarga jauh yang kena COVID, satu keluarga, Ya, bahkan minggu lalu pernah saya bacain, minta bantuan gara-gara nggak ada lagi yang mau dimakan, karena dia tidak dibenarkan oleh kelurahannya di Tangerang untuk keluar rumah, karena harus isolasi habis. Lah, kemarin dia WA lagi, dia dipanggil untuk vaksin. Nah, ini kan lucu, orang lagi isoman. isoman lagi positif, malah dipanggil untuk vaksin. Saya sampai bilang sama petugasnya bahwa orang positif tidak boleh divaksin. Artinya petugas di bawah pun tidak mengerti bahwa orang ini nggak boleh divaksin. Dan kalau dia datang ke tempat divaksin juga apa nggak menulari orang-orang yang Sekitarnya. yang ada di sekitarnya. Itu yang terjadi di lapangan. Tuh. Makanya akan pertanyaan ketika sebuah statementnya Pak LBP kemarin bilang COVID itu terkendali, yang bilang nggak terkendali saya tunjukin ke mukanya. Ya, saya siap nunjukin. Faktanya memang di bawah itu sekarang gesekannya luar biasa. Hari ini Pak Luhut juga yang bilang bahwa tidak terkendali. Delta, iya. Jadi makanya mungkin saya sarankan mungkin Pak Luhut mendapatkan laporan dari beberapa pejabat yang lapor, mungkin bilang di bawah beres-beres. Faktanya tuh enggak, kayak data tuh berantakan. Atau bahkan gini Bang Karni, tadi kan sempat tanya kenapa vaksin banyak yang COVID. Karena mereka tuh ketika vaksin antrinya banyak Bang Karni. Tuh antrinya massal. Pernah kita kalau lihat di sebuah stadion di Surabaya, itu bukan kayak nonton bola. Jadi satu stadion penuh antri vaksin. Mungkin bisa terjadi mereka sebelum vaksin udah ketularan di situ karena terlalu banyak yang antri. Kalau di Amerika, mereka itu vaksinnya sama India drive thru udah. Bahkan ada yang door to door. Nah, jadi kita ini pengen herd immunity tapi dosisnya terbatas.
Kayak contoh per hari ini Bang Karni, barusan jam 5 sore tadi, Klaten itu memutuskan menyetop pemberian vaksin ke umum karena dosisnya nggak cukup. Sementara di Jakarta, sudah ada campaign nyok kita vaksin di Polda. Jadi ada ketimpangan pembagian dosis. Itu yang menyebabkan akhirnya orang rebutan. Sampai saya tadi dapat kabar dari staf Susmenkes, di NTT sempat ada terjadi mau antri banyak sampai mau dijarah vaksinnya. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi di daerah yang lain dosis terbatas, tapi di Jakarta dosis mencukupi. Jadi kenapa kok orang divaksin ketularan? Ya karena vaksin massal antrinya banyak. Jadi kalau kembali ke topik PPKM sih, saya setuju aja PPKM seperti yang dulu di 3 Juli, asalkan komit sesuai dengan narasi, itu kan janjinya. Sesuai dengan narasi, oke kita dukung. Tapi kalau setelah 12 hari nggak ada impact-nya, harus dievaluasi. Berarti mungkin PPKM ini nggak efektif karena warga nggak dikasih makan. Kalau memang nggak bisa memberikan makan ke warga, nggak usah ada PPKM, udah ngaku aja salah. Ya, saya pikir tidak berhasilnya PPKM juga disebabkan pengetatan ya, penyekatan dan segala macam itu betul kita lihat di Jakarta atau di kota-kota besar. Betul. Tapi saya dengar di kota-kota kecil Betul. itu nggak jalan sama sekali. Tepat. Artinya orang nggak peduli dengan COVID-19. Iya, jadi memang benar kalau di Jakarta, Jakarta pun Sudirman doang Bang Karni. Sudirman atau mungkin Mampang Perapatan kemarin hari ini macet. Tapi kalau kita ke LA, Lenteng Agung, ya tetap rame. Pasar Minggu tetap rame. Pasar Rebo Kalimalang sampai di Jagateng tuh 2 tuh tetap aja rame. Karena yang kita show off tuh adalah Sudirman. Nah, Sudirman gimana orang masuk? Orang di gate Lingkar Semanggi sama yang Bundaran Senayan udah ditutup. Orang udah nggak mungkin bisa. Tapi kalau kita geser dikit nih ke Lenteng Agung, Pasar Minggu, Otista, atau di daerah Manggarai itu rame-rame aja. Jadi memang nggak efektif. Karena apa? Karena warga di sini keluar karena terpaksa buat kerja. Gitu. Nah ini beda sama kayak tahun lalu. Karena tahun lalu warga Mei 2020 Bang Karni kan mesti bilang, lah tapi PSBB tahun lalu efektif. Karena di tahun itu 2020 tahun lalu warga masih percaya kalau ini PSBB COVID-nya selesai. Nyatanya enggak. Nah makanya warga sekarang menagih, oke gue PPKM tapi lu tanggung dong kehidupan gue. Kalau nggak bisa nanggung ya gue kerja. Nah karena mereka kerja ditambah demand supply yang nggak ada duit, kena COVID malah yang ada mereka. Karena sekarang yang konsul ke saya Bang Karni, saya kan menerima telemedicine. Tiap hari itu saya menerima konsul 20-30. Rata-rata sekarang mereka telemedicine itu gejalanya COVID tapi nggak berani swab. Karena kalau swab mereka disuruh cuti sama kantornya. Nggak dapat duit. Atau mereka bilang kalau saya positif berarti keluarga saya isoman semua. Siapa yang cari uang? Itu adalah pertanyaan yang saya nggak bisa jawab karena saya dokter kan. Ya akhirnya ujung-ujungnya saya kasih resep. Demam, saya kasih resep. Hari ke-7 baru sembuh. Nah, bayangin aja orang kalau cari kerja harian 7 hari gak makan, tempar itu pasti. Yang ada mereka pakai pinjol. Jadi memang sekarang konfliknya uang Bang Eri. Jadi mungkin nih saran banget buat Pak Luhut sebagai leader yang PPKM darurat harus evaluasi PPKM. Kalau ternyata memang nggak efektif, mungkin kita bisa mencoba cara lain. Kayak contoh vaksin tapi dikasih reward. Mungkin boleh kerja tapi vaksin. Nah dengan catatan dosis tersebut bisa dijamin. Iya, yang perlu juga disoroti oleh pemerintah saya kira banyaknya korban yang meninggal ya. Oh iya. Itu ya insoman itu ada yang meninggal terdaftar sebagai COVID, ada yang dikubur aja secara biasa oleh keluarganya banyak itu. Banyak. Dan tidak terdata dan tidak terdeteksi oleh aparat yang ada di daerah-daerah di kelurahan. Tapi ada juga masalah saya lihat, kenapa pada meninggal? Bukan hanya orang kaya bisa beli obat, bisa isoman sendiri, rumahnya juga gede. Ini rumahnya kecil, keluarga banyak, dan kemudian obatnya juga nggak dikirim oleh pemerintah. Itu. Dan kalaupun nelpon ke apa namanya telemedicine nggak dikirim juga. Ya betul, karena habis alasannya. Yang kemarin pernah saya lihat itu di daerah kampung padat penduduk di Sawah Besar, itu rumah Bang Karni, rumah tuh cuma ukuran 4x4.
yang tinggal 4 kakak. Bukan 4 orang, 4 kakak. 1 kakak 4 orang, 16 orang 4 kali 4. Jadi kalau tidur tuh shift-shiftan. Ya bayangin kalau isoman 15 orang tuh tidurnya kayak dendeng dong. Makanya saya bingung kan, sampai akhirnya untungnya saat itu terdata dan mendapatkan bantuan dari teman-teman kan. Tapi kalau ada satu keluarga nih yang kayak gitu, satu rumah tuh bener-bener 4 kali 4, itu kedata gara-gara ponakannya relawan vaksin, vaksinator, relawan vaksinator di daerah Jakarta Pusat, itu kedata. Bayangin kalau 15 orang tuh isoman, kan berarti tidurnya nggak shift-shiftan, di ruangan 4 kali 4. Berarti ruangan segini nih Bang ini 15 orang. Itu udah kayak mau ngapain itu di dalam, udah kayak tahanan. Ya bukan hanya itu. Satu orang yang kena awalnya, mungkin yang lain itu udah ketularan aja semua. Iya kan, mau nggak mau kan mereka karena nggak bisa tidur, keluar kan ke pos ronda, ya ketularan lah satu kampung itu. Makanya kalau kita lihat COVID ini justru bukan menghancurkan sistem, tapi COVID ini membuka bobroknya sistem kita yang nggak bisa, sulit banget diperbaiki. Kalau saran sih terakhir buat pemerintah kan mereka pasti bilang, kritik tuh kasih solusi dok, jangan cuma kritik doang. Apa solusinya? Nah iya, solusinya adalah nggak bisa, satu PPKM tapi ngasih Makan. makan. Kalau nggak bisa makan, ya udah jangan PPKM. Kedua, mau nggak mau adalah penghematan anggaran, disinfektan yang dari udara tuh nggak perlu, bansos yang itu nggak perlu. Lebih baik ini digunakan untuk vaksinator door to door. Jadi memperbanyak vaksinasi. Ketiga, yang dapat gaji bulanan yang di WFH-kan, yaitu ASN, pejabat eselon, DPR, MPR. Dah itu mau nggak mau harus di WFH-kan. Jadi kita bisa menghemat anggaran. Nah orang-orang yang nggak punya gaji bulanan, mereka boleh kerja tapi mereka ini yang kita utamakan kasih vaksin duluan. Terus isoman obat gratis. Nah, isoman itu bukan obatnya, tetapi nutrisinya yang paling penting. Mereka dikasih obat sesak nafas pun kalau nutrisinya nggak mencukupi susah, pendataan. Jadi di sini pentingnya Bu Menteri yaitu Bu Risma untuk mendata orang-orang yang mereka nggak isoman tapi nggak ada duit. Baru di situ sukses. Kalau pendataannya digital, sampai detik ini aja kita ngajuin masih fotokopi KTP, padahal namanya eKTP, tapi masih difotokopi juga. Nah, bayangin orang-orang yang di sana. Nah, solusinya itu doang. Dan terakhir, ya harus mengaku salah. Jadi rakyat legowo, oh salah, ya wis. Kan contoh tuh beberapa negara, kayak bahkan Presiden Kim Jong-un aja ngaku salah ketika terjadi krisis kelaparan di Korea Utara dan pandemi. Nah, mau nggak mau, kalau saran sih ya, orang-orang terkait yang memegang kebijakan ini harus mengaku bahwa ya kami salah, angka COVID-nya naik, PPKM tidak diperpanjang, kita lebih adaptasi. Kalau enggak yang terjadi adalah konflik sosial. Kalau dibilang saya sotoy, ya bisa dicek aja tuh kampung saya besar, ke Klaten, Wonosobo, Banjarnegara, Goa kemarin Satpol PP mukul ibu hamil. Di Surabaya, angkringan juga didenda, ada yang pilih penjara 3 hari daripada denda 5 juta, itu banyak banget kasusnya. Antara mereka skip berita itu atau mereka nggak tahu. Kalau tetap dilaksanain terus, yang saya khawatirkan adalah konflik antara orang nggak ada duit dan orang punya duit. Dan ini udah mulai kelihatan Bang Alri, yang mulai disasar, kita tahu kemarin 2 menteri kita, Pak Lutfi dan Pak Bahlil ke Amerika aja, ya itu kan tugas, itu aja sudah rame netizen. Wah enak ya kalian ke Amerika, salah satu keluarga menteri kemarin honeymoon ke Jepang, dikritik juga, karena udah konfliknya uang nih, gitu Bang Karni. Makanya ada menuntut supaya anggota DPR, pejabat-pejabat negara menyumbangkan sebagian gajinya. Iya, itu sempat saya tulis kemarin di Twitter, kalau bisa sih anggota DPR gajinya nggak usah diambil, tunjangan kan ada dapet tuh, ya gajinya aja lah yang mungkin bisa dibuat untuk menghemat anggaran. Tapi dikritik katanya sotoy, nggak tahu kerja dewan, ya udah mau gimana lagi. Kalau gue sih, kalau saya sendiri sih, toko di Jakarta udah saya tutup semua 14, tapi gaji 150 pegawai saya cairin semua. Dari mana? Ya dari tabungan saya yang sisa-sisa. Saya tidak memaksa pejabat untuk seperti saya atau kawan-kawan saya. Cuman yang bisa dilakuin adalah ada 2 belah pihak yang dapat gaji terus selama COVID. Swasta dan ASN. Nah ASN ini kan udahlah kita suruh di rumah aja gitu loh sama pejabat-pejabat kita. Kemarin yang usul saya tuh kan nyeletuk tuh. Kenapa enggak halaman MPR DPR yang dijadi rumah sakit? Itu sebenarnya nyeletuk karena salah satu wasekjen partai pengen rumah sakit untuk pejabat. Dan hari ini kemarin statement lagi, ICU untuk pejabat.
absurd ya, ide absurd saya balas absurd, malah ditanggapi serius tuh. Kalau saya sih lebih baik yang gaji pejabat ini, ayolah urunan. Malah pengennya donasi. Ya udah, asal kalian tahu nih bapak-bapak ya, saking hopelessnya di Jogja itu sampai orang Jogja bilang, kita tahu COVID karena kita nggak mengharap pemerintah. Jogja itu buat urunan sendiri per kampung. Karena sudah saking kayak udahlah bodo amat lah saya bantu pemerintah. Jadi orang Jogja itu namanya warga ngewangi warga. Jadi mereka urunan sendiri. Jadi kalau ada isoman, iuran kas RT itu yang nalangi isomannya. Itu contoh di Jogja karena mereka udah bodo amat sama bantuan. Gitu. Karena mereka tahu 300.000 per bulan itu kalau di Jakarta, kalau anaknya 2, paling 4 hari habis. Itu udah kepepet banget kalau makannya cuma nasi dok, nasi dok, nasi dok. Kalau misalkan 300.000 itu buat vale hotel aja habis nih. Ya kalau orang kaya isoman enak, makan aja salmon seminggu, sembuh boleh. Ya kalau orang nggak punya makan salmon, salmon per kilo 40.000 bos. Gitu kan. Per 100 gram tuh 40.000, 1 kilo 400. Itu Bang Karli kalau saya. COVID ini kalau kena orang nggak punya, habis dia. Tapi kalau kena orang kaya, dia masih punya duit untuk survive. Gitu. Kalau ada yang bilang saya salah, satu obat itu aja berapa hitungin. Makanya itu aja sih Bang Karli. Obat itu hanya untuk pengurang gejala ya. COVID itu bagus kalau nutrisinya cukup. Tapi bukan vitamin. Nutrisi, protein. Vitamin itu kan hanya sebagai suplemen. Kayak vitamin D, vitamin C. Tapi yang paling penting itu protein. Nah protein itu kan kandungannya tempe, daging, telur. Itu kan butuh uang belinya. Makanya kalau kita lihat orang kaya yang isoman, seneng mereka Bang Karni. Ya mereka nggak seneng juga, tapi mereka tinggal beli protein yang banyak. Tapi kalau orang nggak punya, beli telur aja itu susah gitu loh. Dan itu emang real. Kalau kalian nggak percaya bisa datang ke sawah besar di bagian Mangga 2 Selatan, di bawah flyover, di belakangnya Taman Polsek Taman Sari, itu ada satu rumah, luas 4x4 bedeng atas seng, itu tinggal 4 kakak, itu cari nasi aja susah bos. Dan ketika ditilang polisi, dia udah bilang, jawabannya satu, lu pilih gue pakai masker pakai helm. Gue nggak kuat beli helm, gue kuatnya beli masker. Ya udah, polisi udah. Sampai polisinya tuh curhat sama saya, satu polisi ini bener ya, orang lapangan tuh curhat sama saya telepon. Dia bilang, ketika dia pernah razia satu angkringan, dia jawab kayak gini, Pak, lu razia nggak apa-apa. Gue ada 2 anak harus dikasih makan. Polisinya akhirnya sampai bilang, saya ngerasain tugas. Udah saya nggak razia, nggak ada TV, nggak ada apa-apa. Lu dagang, nanti habis ini dibungkusin ya. Ya udah gini aja, lu sanggup gak beli nasi bungkus gua? Akhirnya teman saya polisi ini urunan, udahlah. Kita berapa? 10 dibeli semua. Tapi apakah semua orang kayak gitu? Nggak mungkin. Itu kenyataan yang kalau kita lihat, kalau dibongkar satu-satu bisa ngenes. Ya akhirnya kita bilang PPKM is not effective. Dan Pak Luhut harus mengakui itu. Gak efektif atau gak berguna udah? Ya nggak guna. Baik, kita ke sampingan nih, sidebar-nya lah. Ya Pak. Ada rame dengan Dr. Louis itu, apa yang terjadi? Jadi Ibu Louis itu adalah sosok yang mengeluarkan statement kontroversial. Dan sebenarnya Ibu Louis itu muncul Desember 2020 di Twitter. Kalau statementnya kontroversial, dia punya WA saya. Dari Desember sampai bulan Mei, saya itu meladeni Bu Louis. Enggak hanya saya doang, saya, Dr. Ning, Dr. Adib, Dr. Adam Prabata, sama Dr. Dewa, itu selalu debat dia. Cuman Ibu Louis ini ketika di debat, berujungnya ad hominem. Dia selalu nyerang personal saya, atau personal Dr. Ning. Saya tegur berkali-kali, nggak mau. Di chat pun nggak mau. Dan Bu Louis itu pernah menolak ajakan kita bertemu di bulan Maret, April, Mei. Nah karena statement dia meresahkan, terutama yang paracetamol racun sama statement yang vitamin C 1 gram per jam, ID memanggil 2 kali, tapi ditolak sama dia dengan alasan nggak rasional, ilmu tuh mahal gitu. Yang berakhir akhirnya kemarin ID memberikan surat tugas ke saya untuk melaporkan ke Polri dengan harapan dia nggak ngetik yang aneh-aneh lagi untuk menjadi misinformasi. Setelah di polisi, dia janji minta maaf, dan janji tidak mengulangi. Dia minta maaf dan janji tidak mengulangi. Ya saya sebagai dokter menerima.
Yang penting dia nggak ngulangi aja. Lah, sebenarnya apa motifnya selama ini kalau betul dia bikin berita-berita tidak benar, motifnya apa? Kemarin ketika saya tanya ke penyidik, motifnya dia itu jujur ya, itu cuman pengen viral dan diakui aja. Eksis gitu. Iya, itu doang. Dan memang dia mengakui statement itu tidak berdasarkan riset. Jadi dia tidak membela PPKM, tidak membela pemerintah, tidak anti pemerintah. Dia memang statement itu asal emang butuh diakui. Dan saya tanya ke acara TV yang dia undang, yang meminta datang itu bukan Pak Hotman, tetapi saudara Louisnya. Gitu. Dan makanya heboh. Nah, makanya kan di sini yang banyak orang bilang bahwa saya tukang bungkam. Nah, masalahnya selama 7 bulan kalau dibungkam sudah saya report itu Instagramnya. Tapi kita ladenin karena saya menganggap dia ibu-ibu yang sudah tidak aktif dokternya dan terbuka untuk diskusi. Tapi ketika di debat, dia ngata-ngatain bodoh, tolol, goblok dengan maki-makian kasar yang nggak bisa saya sebut di sini. Dan sampai wajahnya dokter Da itu dikatain tolol, dokter Dajjal. Itu kan kayak nggak ngelantur ya. Dan saya tahu kok rakyat tuh membela dia sebagian karena dia dianggap narasi yang bisa capek karena PPKM. Jadi narasi itu akan membuat PPKM semakin nggak di-respect gitu. Jadi kalau saya bilang selama Louis minta maaf kemarin, saya maafin. Dan ID pun bilang lewat saya melalui, dia minta maaf nanti urusannya sama ID. Jadi kalau dia mau lanjutin dokter ya berarti dia harus belajar lagi gitu. Jadi motifnya kalau kemarin di penyidik bilangnya cuman pengen diundang aja, cuman pengen diakui pendapatnya. Ya wis, yang penting saya dengar dan ya udah saya respect dan saya nggak peduli sih mau netizen bilang saya tukang bungkam, ada tukang lapor. In fact saya ngelapor karena memang kalau dia nanti nge-tweet aneh-aneh lagi dan dipercaya, ada banyak nenek-nenek dan kakek-kakek, ibu-ibu yang percaya statement dia yang vitamin C 1 gram per jam. Itu gagal ginjal pasti kalau minum 1 gram per jam. Karena manusia bisa normal cuma 2 gram. Bayangin 1 gram per jam itu berarti 24 gram, berarti 1 jeruk itu 300 miligram. Berarti butuh 72 jeruk. Sanggup sampean makan 72 jeruk satu hari? Mencret, bos. Masuk IGD itu. Gagal ginjal, bro. Nah, jadi, dan Ibu Louis ketika ketemu kemarin, dia memang minta maaf. Nah, ketika dia minta maaf, udah selesai bagi saya. Saya bukan tipikal yang ketika udah minta maaf, tak lanjutin. Saya tanya ID, yang bersangkutan minta maaf, ya udah kembaliin ke ID Tarakan. Dia statement bahwa statement dia salah. Dia selesai. Nah, perkara orang manfaatin isu dia, saya maklum karena memang banyak orang capek karena PPKM. Gitu Bang Arne. Jadi motifnya memang hanya pengen pendapatnya masuk podcast dan didengar. Ya udah, keinginannya selesai ya wis. Jadi dia tidak dilanjutkan perkara jadi. Kalau kata polisi sih kasusnya tidak di SP3, tetapi dia diwajib lapor. Kalau misal dia mengulang lagi, ya dijemput. Kenapa polisi seperti itu? Karena melihat background dia yang masih mau minta maaf, kooperatif, dan dia mau kembali ke dialog dengan ID, dengan dokter. Jadi terbuka dan nggak ngata-ngatain lagi. Kalau dia tuh dulu kayak gini, kayak debat di acaranya Bang Karni dulu, begitu kalah, apa yang kamu, goblok kamu, udah gitu. Endingnya ketika kalah debat kayak gitu. Nah sekarang dia membuka. Udah. Nggak ada di acara saya orang ngomong kayak gitu. Ya enggak, maksudnya defend kalah, nyerang personal. Saya usir kalau ada yang berani ngomong gitu. Iya betul. Kan diusir. Nah ID ibaratnya kalau kalah debat dia nyerang personal, nggak boleh lah kayak gitu kan. Nah sekarang dia janji minta maaf, dia memperbaiki, ya saya terbuka. Yang penting statement dia kemarin berbahaya karena kenapa saya sampai lapor, ada seorang nenek di Twitter, cucunya tuh curhat dan mention saya, dia ngikutin arahan 1 gram tuh masuk IGD 2 hari opnam. Wah di situ kan saya udah ngerasa bahaya nih orang nih, waduh sampai ada orang ngikutin loh sarannya dia karena percaya, bener-bener percaya. Nah segitulah kenapa hopelessnya kita sampai seseorang yang statement asal aja dipercaya. Ini adalah kritikan sebenarnya buat komunikasinya pemerintah. Kok Lulus bisa dipercaya? Kenapa kok ID nggak dipercaya sampai Lulus yang dipercaya? Itu harusnya menjadi masukan. Karena banyak rakyat udah capek. Makanya orang-orang kayak Lulus ini yang akan dipercaya. Dan akan muncul orang-orang kayak Lulus lagi. Tidak akan berhenti. Lulus, Jering itu akan muncul terus tiap saat. Jadi sekarang tergantung pemerintah aja gimana caranya supaya orang-orang ini nggak muncul lagi. Tapi mungkin orang percaya karena begini, vitamin D3 misalnya, itu ada 10.000 gram. Iya, itu bahaya Bang Arni. Maksimal 5.000 doang itu.
Ya kalau kalian mau minum 10.000 nggak apa-apa. Ya tapi Amerika yang bikin. Ya tapi kan itu buat terapi Bang Karni. Kalau buat pencegahan janganlah gitu. Bahaya banget itu. Dan akhirnya membuat harga vitamin D jadi melambung. Akhirnya orang-orang yang benar-benar butuh jadi nggak bisa. Ini sampai dikelirin sama Dokter Henry SPOT bahwa vitamin D itu cocok kalau dia kondisinya tertentu. Tapi kalau dia misalkan orang normal butuhnya 250 sampai 500 sampai 1000 itu cukup. 1000 IU ya. Baik, pemirsa. Saya hanya ingin mengkonfirmasi tadi karena saya dengar Dr. Tirta mengatakan bahwa PPKM darurat ini tidak efektif. Bahkan barusan dipertegas tidak ada gunanya. Sampai kita bertemu kali Ilyas Club yang akan datang. Siap.